Bahkan dia sempat nyapa sosok ini karena dia kira ya ini staf perempuan guys. Dan katanya dia nunduk gitu guys sebagai tanda hormat. Selamat datang di Nyeram Seram yang bisa bikin lu merem, zerem. Balik lagi bersama gue, Gina Eros atau biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Kalau enggak ya jaga kesehatan guys. Sekarang lagi musim hujan nih, hujan mulu. Jangan sampai kalian kena flu ya. Karena nggak enak kan tuh kalau meler terus tuh ingus. Oh iya, kalian gak bosen kan ngeliat gue? Karena insya Allah gue bakal rutin upload lagi di YouTube guys. Jadi buat kalian para pencinta horor, jangan lupa nih subscribe channel gue. Dan juga nyalain notifikasinya biar dapat video terbaru gue. Dan langsung ditonton tuh. Biasanya gue bahas pengalaman horor dari kalian, tapi kali ini gue pengen bahas pengalaman horor artis Korea. Karena jujur li, gue pun kepo guys, gimana sih hantu yang sering ditemuin sama orang Korea? Apa seserem yang ada di Indonesia atau seserem urban legend Korea yang udah sering kita bahas di TikTok ya. Terus nih denger-denger kalau artis K-pop ketemu sama hantu tuh malah petanda baik guys katanya. Emang iya ya? Sebelum gue nge-spill list artis yang bakal gue bahas, gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Kata temen gue yang K-popper nih, artis Korea itu kalau ketemu hantu justru seneng guys. Karena di Korea hantu itu jadi petanda datangnya kesuksesan atau keberuntungan bagi mereka. Jadi artis K-pop kalau ketemu makhluk halus pas lagi nyiapin album terbaru mereka, itu artinya albumnya nanti bakal melejit laku guys. Contohnya nih ya, di tahun 2015 pada bulan Februari, Neil, anggota band Teen Pop, lagi disamperin member lain yang mau dukung dia tuh karena baru aja rilis single solo terbaru. Para member ini ngambil foto sambil megang kain bertulis nama band mereka tuh. Tapi fans yang ngelihat foto ini bukannya fokus ke muka ganteng opa-opa ini guys, tapi justru ke jendela bagian belakang. Di situ ada sosok perempuan bermata bolong, kurus kering, kempot gitu pipinya, lagi berdiri di belakang guys. Yang lebih seremnya lagi nih ya, dari foto-foto ini kita bisa lihat nih kalau si mbak hantu tuh, panggil aja mbak lah. Iya, soalnya kayaknya itu cewek ya. Ini si mbak pindah-pindah posisi mulu. Foto pertama, si mbak ini lagi ngintip di bagian kiri. Di foto kedua dan ketiga, dia pindah tuh ke kanan. Terus dia pindah lagi ke tengah. Dan terakhir dia mundur tuh ke bagian pojok kanan. Udah gak bisa positive thinking lagi kalau ini cuma pantulan cahaya atau gimana gitu ya. Bukan. Karena sosok ini beneran pindah-pindah. Setelah foto ini jadi trending topik, perusahaan Teen Top klarifikasi kalau sosok itu bukanlah staff. Sosok ini berdiri di dalam ruang ganti yang gak mungkin tuh ada staff perempuan yang masuk ke sana. Karena ya kali opa-opa ganti baju terus ada perempuan, untung banyak itu perempuan ya. Nah mereka sampai sekarang gak tahu nih itu siapa. Dan yep, dugaan netizen benar. Kalau si mbak itu yang nongol di jendela itu adalah hantu guys. Setelah penampakan ini muncul, somehow popularitas Neil itu berkembang dengan pesat. Neil ini anggota boyband generasi kedua guys, yang masih aktif bikin lagu sampai sekarang. Netizen ini sampai mengaitkan popularitas Netizen sampai mengkaitkan popularitasnya sama insiden mbak penampakan yang membawa kesuksesan bagi dia nih, bawa berkah. Ya, tapi kita nggak tahu ya apakah benar atau tidak nih ya kan. Tapi satu sih yang pasti, mereka harus bersyukur karena si mbak ini nggak macem-macem. Lanjut, cerita kedua datang dari NCT yang kemarin nih baru aja ngadain konser. Di Indonesia tuh yang konser pertamanya rusuh, terus hari keduanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Mana hari pertama juga ada, apa tuh?
Dugaan-dugaan kalau nanti ada bombing. Aduh ya Allah. Cuma pengen lihat idola tapi ribet banget ya. Nah, gue nemu video yang ngebuktiin nih kalau Jaehyun NCT itu member yang paling punya banyak fans. Gak percaya? Sini. Gak cuma ciwi-ciwi doang nih, ciwi-ciwi manusia ya guys fansnya. Tapi makhluk goib tuh juga suka sama si Jaehyun. Lihat aja video ini. Pas lagi asik nge-live nih, tiba-tiba ruangan lampu itu mati tanpa sebab. Yang bikin Mas Jaehyun ini tuh jadi agak panik ya. Tuh lihat dari mukanya yang ganteng tuh, kelihatan kan? Habis itu ada sosok lagi nih yang jalan masuk ke frame pas Mas Jaehyun ini lagi hadap ke kamera. Kalau lu perhatiin lagi guys, sosok ini tuh nggak punya kepala, kelihatan kan? Sebenarnya bisa jadi ini orang sekitar sana sih, tapi kalau dipikir-pikir, gorok. Sebenarnya bisa jadi ini orang sekitar sana sih, tapi kalau dipikir-pikir nih, masa iya mereka rekaman pas sambil ada pejalan kaki begitu, kan aneh ya. Udah gitu ini kan posisinya malam guys, dan ini Mas Jaehyun kan perlu perlindungan khusus gitu, kayak nggak mungkin ada orang yang bisa akses keluar masuk lokasi syutingnya dengan gampang. Terus ada lagi nih, pasti kalian iri sama hantu tangan tanpa badan yang bisa pegang pundaknya Jaehyun guys, iri nggak lo? Nah nih, bisa dilihat ya. Mereka kan cuma berdua. Terus tiba-tiba ada tangan di situnya Jaehyun. Kalian kalah sama si hantu ini guys. Belum bisa pegang Jaehyun kan lu? Garing banget ya. Terakhir nih, pas opa Jaehyun gelap-gelapan, lihat tuh di belakang dia. Ada yang lagi santai jalan, terus sosoknya sok ngartis gitu ya. Gak tahu itu di depan dia ada Jaehyun yang lagi ngerekam tuh. Wujudnya sih ya gelap ya. Gue gak tahu itu apa atau siapa guys. Iya, tapi serem juga gitu. Bayangin aja jadi Jaehyun nih, fansnya dari semua kalangan guys. Derita orang ganteng emang. Banyakin sabar ya Mas Jaehyun. Selain Jaehyun, ternyata anggota NCT yang lain nih juga punya cerita horor guys. Renjun NCT Dream pernah nge-host program radio. Studio radio tempat dia bekerja emang udah terkenal banget banyak penampakannya guys. Suatu hari Renjun ini mau ngadain meeting sama seorang staff dan juga produser tuh. Dia dan staff yang lain itu udah datang duluan. Pas mereka mau masuk ke ruang meeting yang berbentuk kayak studio kecil gitulah, mereka ngeliat ada laki-laki berbaju hitam duduk di depan komputer membelakangi mereka. Merinding gue ngebayanginnya. Ngeliat masih ada orang yang pakai studio itu, mereka mutusin buat nunggu aja tuh di luar, di samping pintu. Mereka berdiri sambil ngobrol-ngobrol lah soal kerjaannya. Akhirnya datanglah nih produser yang Renjun tunggu-tunggu. Pas produser itu ngajak masuk, Renjun ini bilang, Pak, itu di dalam masih ada orang loh. Nah si bapak produser ini kaget kayak, hah? Orang apaan? Sepi. Diceklah tuh ke dalam dan bener aja guys. Itu ruangan kosong melompong, gak ada orang sama sekali. Padahal kalau mau keluar dari ruangan itu ya harus lewat pintu itu guys. Satu-satunya pintu tuh yang Renjun tempatin waktu itu. Dia ada di depan pintu itu dan dia gak lihat ada yang keluar. Ya mereka jadinya shock dong. Gak cuma Renjun yang ngeliat sosok ini loh. Staff yang ada di sampingnya juga tuh kekeh kalau tadi ada laki-laki yang lagi duduk di sana. Mereka gak lihat mukanya, tapi mereka itu yakin kalau itu manusia yang kayak lagi kerja lah ya guys. Karena bentukannya beneran kayak manusia gitu. Nah si bapak produser ini dengan santainya bilang kayak gini, oh Renjun, akhirnya ketemu ya sama penunggu sini. Mungkin dia mau kenalan kali sama kamu. Nah kalau gue jadi Renjun nih ya guys, gue langsung cabut tuh keluar dari sana. Gue mah ogah ya pakai ruangan yang baru aja ada penampakannya, apalagi dilihat sama gue sendiri. Ya nggak sih? Tapi si Renjun ini akhirnya tetap ngadain meeting di tempat itu guys, seolah-olah kayak nggak apa-apalah, nggak terjadi apa-apa tadi tuh. Terakhir nih ya guys, cerita paling legendaris di mana beberapa anggota Seventeen ngelihat hantu beneran di wahana rumah hantu guys. Jadi di tahun 2020 kemarin Seventeen ini ngerilis video YouTube-nya kan, macam kayak reality show gitu berjudul Going 17. Udah pada nonton? Udah lah pasti.
di mana mereka harus menyelesaikan misi di wahana rumah hantu. Misinya menyelamatkan diri sendiri sebelum staf yang dandan jadi serial killer tuh ngejar mereka dan ngeslay mereka. Bukan ngeslay beneran sih, kalau ngeslay beneran mah ya. Ruangan-ruangan yang harus mereka lewatin itu minim lampu guys, dan banyak banget properti hantu lah yang serem-serem. Sampai akhirnya seorang member nih yang bernama Wonwoo berhasil nyelesain misi. Setelah dia keluar dari rumah hantu itu, dia komplain guys ke para staff. Katanya serial killernya laki-laki semua, tapi kok ada satu yang perempuan sih? Udah gitu di pojokan lagi. Lah semua orang pada heran kayak, hah? Perempuan? Gak ada satupun perempuan yang ada di dalam situ. Semua staff yang perempuan itu pada jaga di luar lokasi itu guys, karena mereka pada gak berani masuk. Jadinya cuma staff laki-laki aja yang bekerja di dalam. Wonwoo ngejelasin kalau dia ngelihat ada sosok perempuan berambut panjang, pakai rok pendek, selutut, duduk di atas lemari di pojokan ruangan. Pas dia ngelihat sosok itu, dia sempat bilang kayak gini, di sini ada serial killer juga. Ke member yang lain nih namanya Jonghan yang setim tuh bareng sama dia. Padahal di ruangan itu kosong, gak ada orang guys. Yang lebih merinding lagi nih, anggota lain bernama Hoshi juga ngelihat sosok yang sama. Bahkan dia sempet nyapa sosok ini karena dia kira ya ini staf perempuan guys. Dan katanya dia nunduk gitu guys sebagai tanda hormat lah ya. Terus si Hoshi sempet tatap-tatapan sama sosok ini kayak tatapan cinta. Dia sempet noleh ke arah Hoshi dan sempet lihat-lihatan tuh sebelum akhirnya Hoshi pergi. Anggota lainnya, The Eight, juga sekilas ngintip ke dalam ruangan itu guys. Dan dia ngomong, oh itu juga ada orang di dalam katanya. Jadi total ada 3 anggota yang ngelihat sosok ini guys, sedangkan 10 member lainnya gak ngelihat. Staff pun bingung karena mereka beneran gak lagi ngeprank guys, gak ada itu orang di situ, perempuan lagi gak ada. Mereka ini saking yakinnya kalau ini ada orang di situ, mereka sampai ngelakuin reka adegan ulang guys. Kayak begini, serem gak tuh? Serem. Jadi sosok ini yang 3 orang lihat ini nih berarti penunggu asli gedung itu kali ya. Dan katanya nih gedung yang dipakai syuting saat itu emang udah lama banget kosong guys. Sampai akhirnya disewa sama perusahaan itu dan dijadiin tempat syuting. Ini masih jadi misteri sampai sekarang. Kalau ngelihat dari reaksi mereka yang kayak kebingungan semua sih, kayaknya emang ini no tipu-tipu ya guys, kayak beneran terjadi gitu. Gua aja merinding coy pas nonton klipnya. Mereka tuh bener-bener sampai kayak yakin banget masuk lagi ke ruangan itu, nyalain lampu terus nunjuk, di sini gue ngelihatnya nih, di sini beneran gitu. Padahal staffnya juga udah kekeh, nggak ada perempuan itu juga siapa, nggak ada. Gila sih, ceritanya Seventeen ini kayaknya emang yang paling merinding menurut gue ya. Menurut kalian gimana? Kalau dari cerita-cerita hantu Korea yang ketemu sama idol nih, kayaknya hantu Korea itu nggak terlalu serem kayak di Indonesia ya guys. Bentukannya tuh masih kayak manusia, cuman paling nggak ada kepala gitu ya. Terus juga ya dia ngagetin aja gitu. Kalau di Indonesia kan bentukannya kayak kunti, poci, genderuwo gitu, kayak serem-serem banget gitulah. Tapi gue mau tahu nih, cerita mana yang menurut kalian paling serem? Coba ya komen di bawah. Yaudah guys, segitu dulu ceritanya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue, biar gue makin semangat bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa juga diklik tuh loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap gue upload video baru. Yaudah guys, sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.